Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga tetap keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Di sini kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan film tentang slang nggak ada matinya. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Ferdi Prima, ada Alvin Nur Hidayat, dan dengan saya sendiri Muhammad Nasrul Amin. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ferdi Prima. Oke, awalnya bermula pada unsur naratif. Unsur naratif pada cerita Slang Gak Ada Matinya ini adalah kriteria scan yang dianalisis yang mengacu pada simbol-simbol berupa pembicaraan, gambar, serta tindakan atau kombinasi antara tiga yang terkait dengan politik dalam band slang tersebut ya. Memilih adegan-adegan yang mengandung sindiran atau kritik sosial sebagaimana sudah dijelaskan definisinya pada latar belakang, tanda, dan simbol yang diperoleh melalui dialog antar tokoh, gambar, serta berbagai tindakan yang diperankan oleh tokoh dalam film Slang Gak Ada Matinya. Sinopsis pada film Slang Gak Ada Matinya juga diawali pada 1997. Abde dan Rido dipanggil Slang untuk datang menjamming bersama Bim Bim dan Ivan. Ternyata, Slang yang ingin membuktikan bahwa Slang tidak bubar walaupun personilnya hanya sisa Bim Bim, Kakak, dan Ivan yang sedang melakukan tur. Abde dan Rido pun diajak dan diberi persyaratan untuk bisa membawakan 35 lagu. Slang yang hanya dalam waktu 3 hari. Tur keliling daerah pun dimulai. Pada saat itulah dimulai petualangan Slang dengan format-format baru. Kehidupan rock and roll, mereka bertemu berbagai lapisan masyarakat, formasi baru Slang dengan album 7 sukses besar. Namun, di saat itu pula ketergantungan Bim Bim, Kakak, dan Ivan akan narkoba semakin kuat. Bunda Ilvet bersama Abde dan Ivan akan narkoba semakin dan Rido pun berusaha supaya Bim Bim, Kakak, dan Ivan bisa lepas dari jerat narkoba. Karena mereka semua yakin perjalanan Slang masih panjang dan masih banyak yang bisa mereka lakukan untuk orang lain mengenal Indonesia dan terutama mengenali diri sendiri. Baik, selanjutnya karakter tokoh. Yang pertama sebagai sosok yang berjuang untuk mempertahankan eksistensi musik slang melalui perjalanan dan tantangan hidup yang penuh liku. Ia menunjukkan karakter kepemimpinan dan keberanian dalam menghadapi berbagai masalah. Yang kedua, Bim Bim. Bim Bim digambarkan sebagai drummer slang, sebagai figur yang mendukung kebersamaan dalam grup musik. Ia juga menghadapi perjalanan emosional dan konflik internal terkait dengan kehidupan pribadinya. Pada intinya, Bim Bim dalam film ini mencerminkan keteguhan dan kesetiaan terhadap persahabatan dan musik. Selanjutnya ada Abde, digambarkan sebagai sosok gitaris yang memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam perjalanan musik slang. Ia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap grup dan hubungan persahabatan sekaligus membawa dinamika yang khas melalui peranan dalam film. Selanjutnya Rido. Rido dalam film ini adalah seorang pemuda yang terlibat dalam perjalanan hidup bersama slang. Ia mencerminkan semangat dan dedikasi untuk musik, juga menghadapi konflik personal dan menambah kompleksitas cerita. Peranan menyoroti dinamika antara persahabatan, kecintaan pada musik, dan tantangan
tantangan individu yang dihadapi anggota slang. Yang kelima ada Ivanka. Dalam film ini Ivanka dicerminkan sebagai jurnalis yang memiliki ketertarikan dan keterlibatan emosional terhadap kisah perjalanan slang. Karakter membawa dimensi tambahan melalui latar belakang jurnalisme musik, memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap perjalanan kelompok musik tersebut. Selanjutnya ada plotline. Plotline dalam film slang ini bersifat maju mundur, jadinya bertabrakan. Ini berbagai skill karena sajian utama film ini dapat dikatakan sebagai pesan dari slang untuk slang dan para slangers. Mula-mula kita diberikan premis bahwa permasalahan di internal slang adalah kelakuan kakak dan bim-bim yang ketergantungan narkoba. Masalah ini membuat slang sering terganti personil dan hampir bubar. Film cukup berhasil menyampaikan pesan anti narkoba untuk penontonnya. Pesan tersebut didasari gagasan bahwa slang tetap hebat meskipun tanpa narkoba. Sayang akhirnya tersebut kurang ditunjukkan pada sudut pandang karir slang hingga film ini dibuat dan slang pun berkomitmen untuk menjadi band yang sehat dari narkoba dan mendirikan rehabilitas untuk korban ketergantungan narkoba. Oke, untuk tahap struktur cerita ini, adapun tahap pengenalan, tahap kemunculan konflik, terus tahap konflik memuncak, tahap konflik menurun, dan tahap penyelesaian. Di sini pada tahap pengenalan sendiri, kita diperlihatkan di mana slang berkonser pada masa 1997, di mana mereka sedang kompak-kompaknya dan saling support satu sama lain. Dan yang selanjutnya itu ada pun kemunculan konfliknya di mana saat mereka manggung di luar kota, ada Kakak dan Ivan yang terdapat menggunakan narkoba di hotel hingga membuat kerusuhan di sana. Sehingga konflik itu memuncak, terlihat di mana pembimbing slang ataupun yang biasa disebut ibu di sana merasa sangat kecewa dengan anak-anaknya dikarenakan menggunakan narkoba. Akhirnya konflik ini menurun ketika mereka sedang direhab oleh pembimbingnya yang disebut ibu itu agar saat mereka manggung di Jepang bersih dan aman. Dan ada juga di mana fase mereka anak-anak slang meronta-ronta saat obat rehabnya habis. Pada tahap penyelesaian, setelah mereka melakukan rehab, mereka mengkampanyekan bahwa slang yang baru merupakan slang tanpa drugs dan hidup berbahagia ketika sudah memiliki lembaran baru. Dan mereka pun ada yang sudah memulai kehidupan barunya. Untuk unsur sinematik di sini, wardrobe yang dipakai yaitu selayaknya baju-baju anak jalanan, yang dimana dia menggunakan baju seadanya dengan luaran memakai seperti jaket, menggunakan baju cuma setengah apa itu namanya, tidak memakai lengan ketika melakukan manggung di kota-kota. Adapun properti yang menarik di sini, properti yang mereka gunakan pun ada beberapa yang saya ambil di sini. Ada sabu, ada uang zaman dulu, ada poster band, ada baju pemulung, dan stiker band. Di sini dilihat di mana sabu sepertinya mereka menggunakan garam halus
ataupun gula halus. Untuk uangnya sendiri terlihat ini sudah cukup tua, tidak seperti uang-uang zaman sekarang. Untuk poster bandnya sendiri di sini terlihat pada kamar slang yang digunakan, dia menggunakan poster-poster band yang mereka lakukan. Yang selanjutnya itu ada baju pemulung yang diberikan ketika mereka sedang menerima uang setelah band tersebut. Yang selanjutnya ada stiker-stiker band yang terpasang di lemari mereka. Untuk setting tempatnya di sini mereka menggunakan setting tempat indoor dan outdoor, yang dimana setting outdoor ini dia lakukan ketika saat scene percakapan sama scene si aktor ini sedang sedang kehabisan ketenangan ketika rehabilitasi. Terus yang setting indoor ini di mana mereka sedang di dalam klub ketika sedang mencari hiburan. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari kami. Ada salah dan kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.